Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Summa atahu malikun khazinun nari fasallama alaihi summa kasyafalahu an jahannama wa ahwaliha wa salasiliha wa aglaliha. Kemudian atahu, ya, mendatangkan, ya, hu kepada Nabi Muhammad siapa? Malikun, yaitu malaikat Malik, khazinun nari, yaitu dia tugasnya sebagai penjaga neraka. Fasallama alaihi, maka mengucapkan salam siapa Nabi alaihi kepada Malik. Bapak, saudara, jadi ini masih cerita terkait tentang Isra Mi'raj. Jadi setelah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi terus diperlihatkan, ya, diajak sama Allah, ditemani sama malaikat Jibril, ya, ke tempat-tempat yang sangat istimewa. Diajak ke sorga, ya, terus ketemu sama malaikat Ridwan, terus diperkenalkan yang namanya sorga. Nah, setelah itu Nabi Muhammad datang lagi kepada malaikat Malik. Ya, malaikat Malik ini penjaga neraka. Jadi malaikat Malik di neraka dia kagak panas, nggak terbakar. Kenapa? Karena malaikat Malik dapat ridho dari Allah. Begitu. Jadi kalau penduduk-penduduk neraka kan dia panas, terbakar di api neraka, namanya aja neraka. Ya, tapi malaikat Malik, ya, sebagai penjaga, ya, neraka tersebut, ya, dia mah enak-enak saja. Karena memang dapat ridho Allah. Walaupun di dalam api neraka, kalau dapat ridho Allah, ya enak. Seperti Nabi Ibrahim dibakar di api, tapi menurut Nabi Ibrahim enak nggak? Enak aja. Ya, dia nggak merasa kepanasan. Sebab Allah udah bilang, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Tuh, api yang panas, ya, jadi enak, sejuk, enak saja. Seperti kita mandi di air hangat, ya kan enak, sejuk. Ya, di tempat yang dingin mandi dengan air yang hangat, enak gak kira-kira? Enak. Ya, kalau di tempat yang panas mandi air dingin, enak gak? Enak. Begitu. Ya, tapi kalau di tempat yang dingin mandi air dingin, ya kurang enak. Ya, di tempat yang panas mandi panas, ya nggak enak juga. Nah, seperti itu yang dikatakan dia narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, itu begitu. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi yang penting dapat ridho Allah kita. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Jadi kita minta rahmat Allah, ridho Allah. Jadi malaikat Malik tuh dapat ridho Allah, sehingga di neraka enak-enak aja. Nah, seperti itu. Jadi Nabi Muhammad yang menyampaikan salam datang kepada malaikat Malik. Summa kasyafalahu an jahannam. Kemudian dibukakan tuh yang namanya neraka jahanam. Wa ahwaliha, dengan huru-haranya. Ya, bagaimana tuh yang namanya neraka jahanam? Tingkatan-tingkatan, kelas-kelasnya yang dibakar di api neraka. Ada yang di tingkat yang pertama, tingkat yang kedua. Kan itu pun berjenis-jenis kelasnya. Sama di sorga. Orang masuk sorga ada kelas VIP, ada kelas ekonomi. Nah, seperti itu. Ya, nah sama di neraka juga begitu.
wasalasiliha wa aglaliha, berbagai macam rantainya, untuk pengikat-pengikatnya. Nah, itu semuanya diperlihatkan. Sebab nanti ada manusia yang dimasukkan ke dalam neraka diikat dengan rantai-rantainya. Ya, ada yang diberikan ular besar, kalajengking dan macam-macam. Ya, itu nanti ya begitu. Ya, Nabi Muhammad sudah diperlihatkan tuh satu persatu neraka jahanam dengan berbagai macam tingkatan azabnya dan siksaannya. Wa ma a'addallahu fiha li ahliyan, dan apa yang telah Allah siapkan di dalam neraka buat penduduk-penduduk neraka. Jadi Rasulullah sudah tahu semuanya. Bahwa orang kalau di neraka nanti ada yang disiksanya model begini, ada yang model begitu, ada yang digigit dengan ular besar, ada yang digigit dengan kalajengking, ada yang dirantai, rantainya yang udah dipanaskan, macam-macam semuanya Rasulullah diperlihatkan sama malaikat Malik. Nah, begitu seperti malaikat Ridwan juga menunjukkan tuh bentuk-bentuk sorga seperti itu, gedung-gedungnya, sungainya, pohonnya, semua diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa raddahu ila manzilihi fi lailatihi qoblal fajri. Kemudian Allah kembalikan lagi Nabi Muhammad ke rumahnya di malam itu juga sebelum fajar dengan kudrahnya Allah, dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum fajar Bapak, Saudara, Nabi udah pulang kembali. Berangkat malam ya, terus ya dari rumahnya Nabi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus dengan berbagai macam tempat-tempat yang bersejarah dikunjungin ya, sampai terus naik ke atas langit, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, dapat perintah sholat, kemudian dipertunjukkan juga macam-macam kekuasaan Allah termasuk neraka, sorga, dan yang lain-lainnya. Kemudian dikembalikan lagi ke rumahnya sampai ya rumahnya ternyata masih malam, belum fajar. Nah, itu yang dikatakan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, itu lailan. Lailan itu artinya bagian malam. Ya, jadi sebagian kecil dari malam, sangat singkat. Bahkan di dalam hadis-hadis sahih dijelaskan tempat tidur Nabi belum dingin. Ya, masih anget. Nah, begitu. Artinya kan kalau belum dingin masih anget, belum lama ditinggalin. Itu tempat tidur Nabi belum lama ditinggalin, udah sampai lagi. Ya, padahal itu perjalanan Masya Allah istimewa banget. Nah, itulah biqudratillah. Kalau udah ada kata-kata biqudratillah, udah kita ya sudah harus bilang iya. Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya itu kejadian yang luar biasa. Biqudratillah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah kalau udah punya kekuasaan, ya itu udah gampang. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Udah gampang semuanya. Ya, jadi enggak ada yang susah sama Allah. Jadi Rasulullah dikembalikan ke rumahnya di malam itu juga sebelum fajar, sebelum subuh, biqudratillah. Falamma asbaha, maka tatkala pagi hari subuh, akhbaro, maka Nabi memberikan informasi kabar kejadian dia melakukan Isra Mi'raj kepada siapa? Quraisyan, kepada orang-orang Quraisy, bima ro'ah, dengan apa yang Nabi udah lihat. Tuh, yang Nabi lihat, pengalaman Nabi dari mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, semua yang didatangin ya bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam ya sampai di langit, terus semuanya diceritain tuh sama orang-orang Quraisy pada saat itu. Namun apa yang terjadi? Falam yusaddiquhu, mereka orang-orang Quraisy
tidak ada yang membenarkannya. Tuh, begitu. Orang-orang Quraisy nggak ada yang membenarkannya. Apalagi namanya Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, itu Masya Allah. Abu Sufyan, itu abu-abu semua. Ya, Masya Allah. Mereka semua tidak ada yang membenarkan. Bahkan Nabi Muhammad dicela, dicaci maki, dihina. Dikatakan Nabi Muhammad kurang waras, Nabi Muhammad gila dan macam-macam. Nah, itu intinya falam yusaddiqu. Mereka tidak membenarkan apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka bilang nih, orang-orang Quraisy datang kepada sahabat Abu Bakar. Ya, mereka datang li Abi Bakrin As-Siddiq, kepada sahabat Nabi yang paling setia, itu Abu Bakar As-Siddiq. Menurut orang Quraisy, inilah kesempatan Abu Bakar tidak akan percaya kepada Nabi Muhammad, sehingga Abu Bakar tidak akan ngikutin lagi Nabi Muhammad. Ya, sehingga cepet-cepet tuh orang-orang Quraisy datang, nemuin dulu Abu Bakar As-Siddiq. Nih, Muhammad udah mulai nggak bener ini. Ya, nah seperti itu. Tapi tanggapan Abu Bakar berbeda dengan apa yang disangka dan dikira oleh orang-orang Quraisy. Ya, faqalu, maka mereka berkata, siapa orang-orang Quraisy? Ya, li Abi Bakrin As-Siddiq, kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, inna sahibaka yaz'umu annahu sa'ida ila sama'i. Dibilang begitu, sungguh teman kamu Nabi Muhammad maksudnya, itu dia ngaku-ngaku bahwa dia sudah naik ke atas langit. Nah, seperti itu. Muhammad tuh sahabatmu tadi udah datang ke saya, cerita sama saya, ngaku-ngaku dia naik ke atas langit. Nah, dibilang begitu. Waraja'a fi lailati, kemudian dikembali di malam itu juga. Bagaimana coba? Kamu percaya enggak tuh? Naik ke atas langit malam itu juga, pulang lagi ya saat itu juga. Ya, padahal jarak Mekah Madinah saja saat itu memakan waktu cukup lama, bisa 1 bulan 2 bulan, karena kendaraannya masih tradisional, masih naik onta. Ya, begitu. Jalan pun masih ya nggak seperti sekarang. Kalau sekarang Mekah Madinah Bapak, Saudara, itu udah enak, jalan tol semuanya. Kalau pakai kendaraan mobil aja ya 5 jam. 5 jam. Karena memang cukup jauh. Seperti Jakarta Semarang lah. Jakarta Semarang. Tapi kalau naik kereta sekarang udah lebih cepat. Ya, bisa ditembus sampai 1 sampai 2 jam. Ya, naik kereta itu lebih cepat. Ya, lebih cepat 1 jam gitu bisa. Ya. Tapi saat itu bicaranya kendaraannya menurut orang Quraisy saat itu onta, kuda. Yaitu baru jarak Mekah Madinah. Gimana kalau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, udah gitu naik ke atas langit lagi. Ya, dia menduga ya itu pulang saat itu juga, di malam itu juga. Ini udah nggak bener nih Muhammad menurut orang Quraisy. Karena yang diandalkan apa? Akal pikiran, padahal ada keimanan. Ini bicara masalah iman. Iman ini yang susah. Ya, makanya ketika orang-orang Quraisy mengadukan itu kepada sahabat setia Nabi Muhammad yang bernama Abu Bakar, maka apa kata Abu Bakar? Nih, Abu Bakar hebat jawabnya. Faqala, maka berkata siapa? Abu Bakar As-Siddiq, sodako. Beliau benar. Sodako artinya benar. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Kaget nih orang-orang Quraisy. Wah, saya pikir nih Abu Bakar ikut sama kita kali. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq bilang sodako, bener apa yang diucapkan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dibilang lagi begini, wa inna lanusaddiquhu, dan sesungguhnya kami ya sungguh akan membenarkannya ya terhadap Nabi Muhammad fima, terhadap sesuatu huwa a'zamu minhu, yang lebih besar dari itu.
Seandainya Nabi Muhammad bicara lebih dari itu, saya akan percaya. Kalau memang itu intinya yang mengucapkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan itu yang kamu ceritakan kepada saya, lebih dari itu kata Abu Bakar. Kalau memang sumbernya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya percaya. Hebat nggak tuh Abu Bakar? Hebat. Saat itu, ya kalau terjadinya sekarang orang pada percaya ya, karena ya yang namanya iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi begitu canggih, begitu hebat. Ya, jadi Jakarta Bandung aja sekarang pakai kereta cepat ya cuma beberapa menit, ya 40 menit sampai. Ya naik kereta cepat. Nah, seperti itu. Yang kalau ya mungkin kita naik onta Jakarta Bandung ya cukup lama. Nah, seperti itu. Makanya kalau ya ada semut diajak ya pergi ke Bandung, pulang lagi ke Jakarta, mungkin dalam waktu 1 jam, itu semut cerita, semut-semut yang lain ya pada bilang bohong, begitu. Semut cerita, padahal nih semut naik kereta cepat ke Bandung ya, pulang pergi. Wah, cerita sampai di Jakarta, gua baru ke Bandung ya, pulang pergi ya cuma ya 45 menit. Wah, nggak percaya saya. Nah, begitu. Ya, padahal ya itu bisa terjadi. Jadi Abu Bakar ceritanya menjawab bukan dengan akal pikiran tetapi dengan iman. Kalau iman itu Pak bisa terjadi semuanya. Ya, karena dipercaya tentang kekuasaan Allah, kudrahnya Allah. Bapak Saudara, jangankan ya Allah ngasih karomah kepada hambanya yang udah bisa melipat bumi. Ilmu melipat bumi bisa itu. Ya, Syekh Khalil Bangkalan saja contohnya. Nanti banyak lagi karomah-karomah yang lain yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Syekh Khalil Bangkalan ya itu kalau ke Mekah Pak nggak pakai pesawat ya, di ke pinggir pantai dipetik 1 daun, diinjak tuh daun, dimerem sampai depan Masjidil Haram. Nggak susah, nggak perlu pakai paspor ya, pakai visa ya, naik pesawat Saudi nggak perlu. Begitu hebat nggak kira-kira? Hebat tuh. Padahal jaraknya ya Indonesia dengan ya Mekah le jauh bener ya, begitu. Dulu ya ada kiai di Buntet namanya Ki Abbas bin Kiai Abdul Jamil ya, Ki Abbas bin Kiai Abdul Jamil ketika ya mau berperang melawan tentara sekutu ya, itu di bulan November. Kata Ki Hashim Asy'ari, jangan kita serang dulu nih sekutu, tunggu dulu ada pemuda ya kiai dari ya Cirebon, Buntet belum datang. Siapa namanya? Kiai Haji ya Abbas bin Kiai Haji Abdul Jamil. Kiai Abbas saat itu lupa, wah iya itu udah ditunggu di Surabaya. Ya, saat itu kan kereta di Cirebon ada tuh yang ke Surabaya. Tapi Kiai Abbas itu enggak naik kereta, diambil bakyaknya ditaruh di rel kereta api, kemudian diinjak itu bakyak, merem lagi, dimelek sampai Surabaya. Tuh begitu. Masya Allah. Itu orang udah dikasih ilmu namanya melipat bumi. Nah, begitu. Hebat nggak tuh Pak? Begitu Pak. Itu Allah yang kasih. Ya, biqudratillah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang begitu Pak, udah nggak repot-repot lagi. Makanya sholat Jumat bisa aja jam 9 masih di Kampung Baru. Sholat Jumatnya ada di Masjidil Haram. Ya, bisa begitu. Ya tadi saya lihat jam 9 masih di Kampung Baru. Di Masjidil Haram sholat Jumat ketemu. Lah, ente ada di sini Nain. Gitu. Oh, hebat bener udah. Ya, itu orang-orang yang udah dikasih kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah. Ya, peristiwa Isra Mi'raj itu kecil sama Allah semuanya.
Nah, makanya Abu Bakar As-Siddiq begitu jawabannya. Lebih dari itu, kalau memang ini diungkapkan oleh Rasulullah, diucapkan oleh Rasulullah, saya percaya. Wa inna lanusaddiquhu fi ma huwa a'dhamu minhu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq saat itu namanya Abu Bakar doang, ditambahin Nabi As-Siddiq. Ya, begitu. Itu dengan peristiwa Isra Mi'raj. Sahabat yang pertama kali membenarkan kejadian Isra Mi'raj tidak lain adalah Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar saat itu ditambahin namanya As-Siddiq. Ya, hebat berarti itu Abu Bakar. Ya, karena dia lebih mendahulukan keimanan. Makanya kita begitu Bapak, Saudara, keimanan harus lebih dulu. Ya, orang kalau udah iman didahulukan, ya itu insya Allah selamat. Jangan apa akal pikiran belum tentu sampai. Ya, nah baru kebaca udah 14 abad sekarang orang pinter baru tahu, wow, Isra Mi'raj ternyata benar, hebat itu. Ya, baru dibacanya sekarang 14 abad. Ya, seperti itu. Kalau zaman dulu orang nggak ada yang percaya semuanya. Tapi kalau bicara iman, kapanpun bisa dipercaya. Karena yang bicara apa? Iman. Ini kesimpulannya, iman harus dikedepankan, Pak. Ya, jadi iman dulu dah, bicara iman dulu. Fi nuzulil wahyi alaihi, di dalam turunnya wahyu atasnya, min indillahi, dari sisi Allah, fi sa'atin wahidatin, dalam satu saat. Fasummiya Abu Bakrin As-Siddiq, maka dinamakan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar saat itu dinamakan dengan As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Wa min ba'di ma ra'ahu sallallahu alaihi wasallam minal ajaibi, dan di antara sebagian apa yang dilihat Nabi Muhammad SAW dari keanehan-keanehan, ajaib-ajaibnya, banyak kejadian-kejadian aneh yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam kejadian Isra dan Mi'raj. Annahu ra'a qauman, di antaranya nih, Nabi melihat satu masyarakat, satu kaum, turdahu ru'usuhum, kepalanya dilemparkan bil hijarati, dengan batu. Ada yang dilihat, kok ada satu masyarakat, satu rombongan kaum, kepalanya tuh Pak dilemparin batu, Pak. Dilemparin batu. Kira-kira kepala dilemparin batu, sakit nggak kira-kira? Ya, sakit ya. Ya. Jadi ini kepala mereka dilemparkan batu. Hijar itu batu besar, bukan batu-batu yang kecil. Ya, jadi kepalanya lemparin mau batu. Ya, kepalanya dilemparin sama batu. Wa kullama rudihat adat kama kanat, setiap kali dilemparkan nanti dia akan kembali lagi seperti itu. Ya, kan namanya kepala dilemparin batu itu akan terluka, bisa pecah, bisa berdarah dan macam-macam. Tapi nanti kembali begitu lagi, dilemparin lagi pakai batu, ya pecah kembali, terluka kembali, kemudian ya dilemparkan lagi, begitu seterusnya. Ini ada azab, siksaan dari Allah yang diberikan modelnya seperti itu. Ya, Nabi lihat tuh, ini kenapa ini? Kok ada manusia yang kepalanya dilemparin batu terus, dilemparin batu terus. Tapi diulang lagi. Sumatur dahu marrotan ukhra, kemudian dilemparkan lagi berulang kali. Marrotan ukhra artinya berulang-ulang. Ya, habis dilemparin, terluka dia, pecah dia, mengeluarkan darah dia. Ya, nanti kembali lagi sempurna, dilemparin lagi kepalanya dengan batu. Nah, ini yang dimaksud turdahu marrotan ukhra. Wa kullama rudihat adat kama kanat, setiap kali dilemparkan itu ya nanti akan kembali lagi ya seperti semula. Terus begitu azabnya yang Allah berikan. Walam yazal yuf'alu bihim zalika, dan terus menerus dilakukan ya kepada mereka itu. Faqala, lalu Nabi Muhammad bertanya, Nabi mau bingung nih, kenapa nih ada manusia ya azabnya begitu, kepalanya dilemparin batu terus. Ya, Nabi bilang, man haula'i ya Jibril, siapa mereka itu wahai malaikat Jibril?
Jadi Nabi Muhammad bertanya ya kepada malaikat Jibril, siapa itu malaikat Jibril? Apa perbuatannya dia sehingga sampai azabnya seperti itu? Qala, lalu malaikat Jibril menjawab, haula illazina tasaqalat ru'usuhum bin naumi anis sholati. Mereka itulah yang kepalanya selalu berat, ya selalu merasa ya itu berat bin naumi untuk bangun anis sholati daripada sholat. Da azan subuh as-sholatu khairum minan naum. Masih tidur aja kayaknya berat banget di kepala untuk bangun. Hati-hati tuh. Ntar azabnya tuh kepala dilemparin sama batu. Ya, itu kepala akan dilemparin sama batu. Ya Allah, setiap kali mau sholat kayaknya berat banget. Ini kepala kayaknya untuk diangkat, ya, untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan ibadah, itu kepalanya kayaknya berat banget. Nah itu tuh yang dikatakan haula illadzina tasaqalat ru'usuhum bin naumi anis shalah. Orang-orang yang kepalanya itu terasa berat banget kalau untuk bangun melaksanakan sholat. Tuh, makanya beruntung Pak. Kalau orang tuh ya tidur ketika jam 4 udah terasa ringan bangun. Ya, jam 3:30 udah terasa ringan untuk bangun. Jam 3 sudah terasa ringan dia bangun. Padahal kalau bicara masalah tidur, ya Allah belum lama. Misalnya jam 11 baru tidur. Tapi jam 2, jam 3 dia udah bangun. Itu orang-orang pilihan Pak. Ya, ada orang tidur dari jam 9. Ya, tapi jam 4 masih berat kepalanya untuk bangun melaksanakan sholat. Nah begitu, makanya kita minta taufik hidayah sama Allah supaya kita dikasih kemampuan kalau bangun malam tuh enggak berat rasanya, ringan aja ya. Makanya mau tidur tuh niat ya Allah bangunkan saya nanti jam 3 ya Allah bangunkan saya jam 3:30 ya Allah. Kita bicara begitu, ngomong sama Allah, insya Allah nanti Allah bangunkan. Pasti kalau kita bilang ya Allah bangunkan saya nanti jam 3, pasti jam 3 kita akan terbangun. Dengan mudah kita akan bangun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca doanya tuh bangun tidur di situ. Jangan baca doanya di mushola. Ya, jangan bacanya di masjid. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Emang ente baru bangun tidur? Ya bacanya di mushola, bacanya di masjid, jangan bacanya di tempat tidur. Pas kita bangun kita bilang alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Cepet dah kita ke kamar mandi bersih-bersih. Itu artinya kepala kita enggak berat. Tuh. Nah, nanti ada orang disiksa di neraka ya dengan cara apa? Kepalanya dilemparin ke batu, kepalanya dilemparin ke batu. Nabi Muhammad bingung, ini kenapa nih orang begini? Ternyata malaikat Jibril bilang, nah ini umatmu nanti yang hidup di dunia kalau bangun malam berat banget terasa, untuk sholat berat banget. Ya itu. Nah mudah-mudahan kita dilindungi tuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup saya kira. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman nafi'ah. Allahumma ftah lana hikmatak wanshur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.